mengajak teman-teman semuanya seperti biasanya kita untuk time travel sejenak, time travel ke ancient history Nusantara. Karena emang karya-karya desain atau film yang saya buat, baik itu multimedia maupun layar lebar, pasti berangkatnya dari situ, dari perjalanan story Nusantara kita. Nah ini kelihatan gambarnya apa nggak? Jangan lihat dulu-dulunya ya, lihat gambarnya aja dulu. Kira-kira ada bisa nebak apa? Nah itu kelihatan tulisannya. Kalau kita amati, yang menarik dari gambar ini adalah bahwa gambar ini digoreskan entah menggunakan tinta apa di fasad dinding gua yang katanya prasejarah. Kenapa prasejarah? Karena pada saat teman-teman bukan ya, nenek moyang kita membuat gambar atau bentukan seperti ini, kita belum waktu itu kita belum mengenal tulisan huruf, jadi masih dikatakan belum masuk zaman sejarah. Dan memang ini dibuat 3000 tahun sebelum kita mengenal tulisan. Bayangkan 3000 tahun. Ada yang tahu kita masuk tahun sejarah kapan? Nah, 400 Masehi kita masuk sejarah. Kita mengenal tulisan itu thanks to Kerajaan Kutai 400 Masehi di Kalimantan. Sebelum itu kita buta huruf. Tapi meski kita buta huruf atau verbality kita masih ada, belum ada catatan atau dikatakan sebagai satu peradaban yang masih jauh dibandingkan peradaban Mesir atau Cina. Visual thinking kita Nusantara itu maju. Buktinya ini bukan hanya sekedar perahu yang digambar di dinding, ya, tapi ada proses knowledge sharing terjadi di situ. Bagaimana nenek moyang kita berusaha mentransfer apa yang menjadi pengetahuan tentang perkapalan, tentang maritim, itu ditransfer ke anak cucunya, ke generasi berikutnya. Contohnya lagi adalah kalau ini di dinding gua di layang Sumpang Gita Maros Sulawesi Selatan, ada yang di Sulawesi Selatan. Nah coba sekarang kalau misalnya mau traveling, mau backpacking, ya, coba di re-agenda lagi, carilah hidden value dari Nusantara untuk bisa dikunjungi semacam ini. Jadi jangan lagi nyarinya Bali, nyarinya Lombok, nyarinya Raja Ampat, ya, coba cari yang aneh ini. Ini lagi berikutnya. Lebih muda, 500 tahun sebelum Masehi. Lukisan perahu sejarah di Teluk Kurau, Papua Barat. Kita belum bisa mengenal tulisan, tapi kembali kemampuan teknologi perkapalan kita sudah sampai sejauh ini. Dan ini diregenerasikan, terjadi knowledge sharing dan transfer kepada generasi berikut. Ini 1000 tahun sebelum Masehi di Sulawesi Tenggara, Gua Kapori, Muna. Kayak bukan di Indonesia, tapi ini di Indonesia. Sama di gua, dan entah menggunakan tinta apa, kita melihat ada aktivitas bukan hanya perkapalannya, tapi aktivitas di atas kapal. Ya, jadi mungkin kita bisa prediksikan dulu apa mungkin adalah mencari ikan, atau mungkin juga sudah mulai mencari bahan tambang yang tersebar di lautan Indonesia Timur. Nah, kalau yang ini masuk di udah masuk ke zaman sejarah, ya, sudah masuk Masehi. Kira-kira ada bisa menebak ini gambar apa? Masih kapal. Saya bawain ini tentang kapal. Kira-kira tahu ini diproyeksikan di mana? Di mana? Borobudur. Borobudur juga menjadi inspirasi saya waktu bikin video tentang hilang. Dan di TEDx Bonus kali ini saya coba menyajikan inspirasi lain yang bisa kita dapatkan dari candi yang luar biasa tersebut. Ini di salah satu dinding di Candi Borobudur. Lucunya adalah ketika salah seorang ahli perkapalan dari Angkatan Laut Inggris, Phillips, lupa namanya, dia menemukan, dia mengamati ternyata banyak sekali gambar
kapal laut di Laut Candi Borobudur. Ada 10, lebih dari 10 kapal yang tersebar di berbagai sisi. Yang dia yakini kok itu tidak sengaja ada di situ, tapi dengan purpose. Ada satu maksud, ada satu tujuan. Ini sama seperti dua prasejarah tadi, bahwa ada tujuan knowledge sharing di situ sebenarnya. Ada tujuan knowledge transfer. Yang kalau misalnya kita bahasakan sekarang itu lebih kepada ada gambar desain yang coba disampaikan dan itu menjadi alternatif solusi bagi problematika industri saat itu. Dan maritim, bahari, perkapalan itu menjadi industri yang paling kuat menopang berkembangnya Nusantara. Kalau kita lihat di sini, dari itu Pak yang menemukan bukan itu seorang siswa SMP yang saya tertarik fotonya karena dia begitu curious sama menemukan relief kapal yang ada di situ. Dan jika kita buat gambar gambar tekniknya, maka kita akan dapat bentukan semacam ini yang kemudian diberi nama kapal Samudra Raksa. Lucunya adalah, bukan lucunya, kerennya kalau teman-teman berkunjung ke Candi Borobudur, coba mampir ke salah satu sudut candi yang berhubungan dengan museum yang khusus mendokumentasikan kapal ini. Dan apa yang didokumentasikan bukan sekedar fosil atau bentuk serpihan relief dari si kapal, tapi ada satu program yang diinisiasi oleh pemerintah waktu itu bekerjasama dengan para arkeolog, termasuk juga dari yang menemukan tadi Pak Philips tadi, bekerjasama dengan perakit kapal Nusantara, namanya itu tim Peranggu kalau nggak salah. Mereka coba membuktikan bahwa apa yang tertulis atau tercetak, terproyeksikan di relief Candi Borobudur memang sebuah prototype design, memang sebuah dokumentasi yang waktu dulu pernah terbukti bahwa benda tersebut memang benar-benar ada. Maka untuk membuktikan hipotesa tersebut, dibuatlah satu proyek besar ya untuk menggali kemampuan untuk men-challenge kemampuan para pembuat kapal kita saat ini ya, membuat sebuah kapal ribuan tahun yang lalu dibuat di zaman sekarang dan benar-benar uji cobakan sesuai cerita pada relief tersebut bahwa ternyata kapal ini pernah berhasil menyeberangi Nusantara sampai ke Afrika Selatan, Madagaskar. Nah, ini buktinya. Jadi dari Pulau Jawa, dari Borobudur, lalu dia nyebrang di Samudra India, di selatan India, lalu sampai ke benua Afrika, dan terus ke Afrika Selatan ke Tanjung Harapan ya, sampai ke Madagaskar. Puluhan ribu mil lewat laut. Dan ketika ini dibuat, ini adalah proses pembuatannya, proses prototypingnya dengan menggunakan kayu-kayu Nusantara dan semuanya dari sini, menggabungkan pengetahuan perkapalan yang tercatat di relief Candi Borobudur dan disesuaikan dengan pengetahuan modern sekarang. Akhirnya dibuat dan di-launching tahun 2004 atau 2003 kalau nggak salah. Berangkat dari Ancol, Bon Voyage Samudra Raksa. Mereka berangkat dengan sekitar 15-20 awak kapal, didokumentasikan semua prosesnya, dibuktikan bagaimana kapal ini bisa menyeberangi dan berhasil menyeberang ke Madagaskar, kembali lagi ke Nusantara, dan sekarang kapalnya bisa teman-teman lihat di museum di Candi Borobudur. Yang menariknya lagi adalah pada saat kapal ini dibuat, sebenarnya kalau misalnya teman-teman belajar tentang inovasi, entah di bisnis atau di desain atau di engineer, ya, yang jelas dalam proses desain itu menuntut prototyping. Prototyping itu dibuat untuk membantu kita mencoba secara nyata sesuatu yang abstrak dari creative thinking proses kita menjadi sesuatu yang nyata. Nanti setelah menjadi nyata, maka dia akan memancing kita untuk berpikir penyempurnaan. Nah,
Kalau kita lihat tulisan ini di sini, mungkin bisa sambil dibaca. Perancang kapal Borobudur sempat tidak yakin kayu-kayu kapal yang tidak sama panjang akan membuat kapal tidak mampu berlayar dengan baik. Jadi teorinya di relief candi itu kapal sisi kanan dan sisi kiri kayunya nggak sama panjang, nggak simetris. Yang kalau secara teori sekarang, kalau nggak simetris berarti nggak seimbang. Artinya kapal akan mengalami oleng atau ketidakseimbangan ketika berada di lautan. Tapi justru pengetahuan Jawa kuno itu menyatakan bahwa di sini kita lanjutkan. Namun pembuat perahu pegarungan yakin kapal akan menjadi penjelajah laut yang tangguh karena telah diperhitungkan matang berdasarkan hitungan ganjil. Dalam filosofi Jawa, kapal memang dibuat tidak sempurna agar kapal tetap mempunyai hasrat mencari kesempurnaan melalui kiprahnya di lautan. Jadi reaksi osmosis atau garam terhadap kayu kapal, kemudian hantaman ombak dan sebagainya, justru itu menyempurnakan ukuran kayu yang tidak sama panjangnya menjadi stabil, jadi seimbang. Artinya apa? Kalau kita coba tarik pada inovasi modern sekarang, ketika kamu memikirkan sesuatu atau memimpikan sesuatu, maka buatlah prototipenya, lalu lemparlah dia. Buatlah ia nyata dulu, jangan terus awang-awang di sini, karena nanti dari situ akan memancing kita untuk melakukan penyempurnaan. Sayangnya, semangat seperti ini sepertinya banyak sekali ditakuti oleh teman-teman kita, mau entrepreneur, mau apa, tapi saya yakin kayak Bob dengan maicihnya, itu suatu yang luar biasa, pasti juga belajar dari Borobudur ya. Dari Sang Gurya. Ya, ini adalah prosesnya. Nah, kembali ke Indonesia. Ya, lalu sekarang kapalnya dimuseumkan. Ini yang di sebelah kiri gambarnya. Ini sekarang bisa kita temui di di Museum Candi Borobudur tersebut. Nah, sebagai closing, intinya apa? Bahwa apa yang telah dilakukan oleh nenek moyang kita adalah satu experience yang luar biasa dalam sejarah inovasi. Kita sering berkutat dengan kemarin ini waktu Ibu Lawrence masih ada, Mama Lawrence masih ada, media begitu santer berkutat bahwa to predict the future adalah to ask Mama Lawrence, which is aneh. Kita hidup di modern, sementara filosofi Jawa kuno saja sudah membuktikan bahwa ia bisa selaras dengan pengetahuan yang modern sebenarnya, bahwa to predict the future itu ya tanya pada kita sendiri, apa yang bisa kita rancang, apa yang bisa kita desain, sehingga kemudian itu menjadi nyata bagi future kita, bagi masa depan kita. Saya masih punya menit nggak? Katanya kan 18 kalau tab. Masih? Nah kalau masih saya mau sharing sedikit. Ada yang pernah nonton laptop si Unyil di Trans 7? Nonton ya? Itu adalah satu bukti inovasi. Inovasi bagaimana kalau kita dulu, ada yang seangkatan saya, banyak yang seangkatan saya ya, kita waktu masih kecil kita nonton panggung boneka si Unyil kan ya. Panggung boneka si Unyil itu sebenarnya adalah satu panggung yang memfasilitasi knowledge sharing atau knowledge transfer kepada generasi kita waktu itu. Begitu banyak value dan nilai-nilai moral yang kita dapatkan dari panggung boneka si Unyil. Nah, di era sekarang di mana anak-anak kecil sekarang sudah aware dengan mobile phone, dengan internet dan lain sebagainya, maka si Unyil ini ketika dia mau tampil lagi di TV, menurut saya waktu itu ketika kita diskusi dengan tim di Trans 7, nggak bisa kita cuma memamerkan panggung bonekanya yang dulu yang hanya seluas Desa Sukamaju plus hutan lindung ya, untuk ngomongin tentang ilmu pengetahuan dunia sekarang. Ada perlu satu inovasi di mana Unyil harus menjelma menjadi sesuatu yang lain untuk bisa bercerita, bukan menjelma menjadi sesuatu yang lain, menjelma dalam bentuk yang lain, bercerita kepada anak-anak sekarang. Maka kalau Anda lihat laptop si Unyil selalu disisipkan animasi di situ. Animasi ini memungkinkan apa? Unyil yang diceritakan berjalan-jalan untuk mencari tahu ke pabrik ini, proses ininya seperti apa, lalu dia share ke teman-teman di rumah. Ya, kalau misalnya cuma pakai panggung boneka, mungkin nggak kita bisa cerita tentang pabrik ini, tentang fiber optik ini, tentang nggak bisa. Maka di situ animasi dibutuhkan untuk bisa membantu Unyil menyampaikan apa yang menjadi ilmu pengetahuan dunia sekarang ke ruang-ruang
kamar anak-anak kecil atau adik-adik kita sekarang, atau anak-anak kita sekarang, adik-adik kita sekarang. Tak disangka, laptop si Unyil berdiri pada rating yang tinggi untuk program anak. Dia sukses menyingkirkan adopsi Sesame Street di program TV di stasiun TV lain. Intinya apa? Tradisi knowledge sharing Nusantara memang mengakar pada tradisi identitas knowledge sharing Nusantara itu sendiri. Jadi tinggal bagaimana kita menemukan konteks barunya, innovate dari problem yang secara tradisi memang sudah akan begitu-begitu saja, lalu kita buat kemasannya menjadi kekinian. Laptop si Unyil tidak hanya menginspirasi anak-anak kecil di rumah. Yang luar biasa adalah tukang ojek saya yang membantu kantor saya untuk bisa menyampaikan produk animasi itu ke Trans7, ya. Dia rela untuk membuat inovasi schedule narik ojeknya untuk bisa mengantarkan DVD laptop si Unyil ini at any time. Bahkan hujan deras di tengah banjir Jakarta di malam hari sekalipun, dia mau mengantarkan DVD Unyil ini sampai ke Trans7 untuk bisa tayang. Alasannya satu, kenapa? Ia ingin mengambil peran dalam knowledge sharing bagi anak-anak muda Indonesia, terutama anak kecil yang dia rasa sekarang susah sekali menghasilkan layanan berkualitas bagi mereka. Sekian, selamat siang.